Pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Oma, Mbak Dasi nih. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai ya, bismillah ya. Ustazah, apakah sama fajar dengan qobliyah? Sama saja. Ya, rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Zikir pagi dan petang yang gampang. Oh, zikir pagi dan petang itu panjang. Cuma salah satu doa zikir pagi dan petang yang paling masyhur yang sering aku sampaikan di live ini adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Suatu ketika dalam sebuah hadis seorang sahabat berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, aku tadi digigit kalajengking." Apa kata Rasulullah? Itu tidak akan terjadi kalau kau selalu mengucapkan kalimat A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Jadi doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu adalah doa untuk kita terhindar dari godaan semua makhluk kalajengking dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya guys. Ustazah, oke. Aman ya, siap Mbak Munirah ya. Oke, jadi itu dibaca. Ustazah, sholat duha waktunya. Ho ho ho, cepet sekali. Bentar ya guys. Ustazah, kalau kita kejebak macet saat maghrib, gimana cara mengkodo sholat maghribnya? Kalau macet tetap sholat di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Sholat duha waktunya ditentukan gak? Oh jelas dong. Duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Nah itu adalah jadwal daripada sholat duha ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke, gitu ya guys. Bentar ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya teman-teman semuanya ya. Ustazah, baca Al-Quran harus pakai kerudung ya. Baca Quran boleh sambil baring tapi pakai kerudung. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Gitu ya guys. Oke ya, aman ya. Ustazah, nengok orang pakai celana di atas lutut hindarkan saja ya. Tapi kalau nggak sengaja nggak masalah ya. Rentang sholat tahajud yang paling bagus biar doanya diijabah di jam berapa. Jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Waktu tahajud yang paling utama adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Nah itu waktu tahajud yang paling utama, termasuk waktu witir yang paling utama ya. Oke ya guys, Ustazah, faidah puasa Senin dan Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jangan tinggalkan kalian 3 perkara. Yang pertama adalah sholat witir, yang kedua sholat duha, yang ketiga adalah puasa yaumul bid. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang puasa Senin dan Kamis. Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis? Rasulullah SAW berkata, di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit dan aku bermohon kepada Allah dan berharap ketika catatan amalku dibawa aku sedang berpuasa. Artinya di hari Senin dan Kamis catatan amal kita dikembalikan kepada Allah di hari Senin dan Kamis. Harapannya ketika catatan amal kita dibawa kita sedang berpuasa ya guys, gitu ya. Ustazah, oke ya, kayak gitu ya. Oke. Ustazah, oke, niat puasa Senin dan Kamis sengaja aku puasa Senin dan Kamis karena Allah. Sholat zuhur digabung sama sholat asar di perjalanan niatnya gimana? Itu adalah jamak qashar dalam sholat.
Coba lihat video TikTok aku di pojok kiri atas. Ada satu video judulnya jamak qashar dalam sholat yang udah dilihat 8 juta orang ya. Di sana jelas banget kok. Kalau sholat tahajud bacaan sujudnya apa? Sholat tahajud itu bacaan sujudnya bebas aja. Ustazah, amalan lepas dari hutang. Yang pertama baca Al-Waqiah habis subuh, yang ketiga coba baca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Oke, gitu ya guys, aman ya. Ustazah, umur 60 ke atas kok masih haid? Seharusnya tidak. Ya, itu kondisi biologis aja. Ustazah, kamu kena yang sobek dibuang aja ke tong sampah. Tidak harus dibakar, nggak ada masalah. Sholat duha sebenarnya ada yang mengatakan 2,5 jam, ada yang mengatakan 1,5 jam. Perhatikan, 1,5 jam dari azan subuh itu adalah awal duha. Tapi belum bisa sholat duha. Yang bisanya adalah sholat syuruk. Tapi 2,5 jam dari azan subuh baru itu waktu sholat duha. Ad-duha itu matahari terbit artinya Mbak. Awal duha 1,5 jam. Matahari muncul belum mengeluarkan panas 1,5 jam dari azan subuh. Nama sholatnya sholat syuruk bukan sholat duha Mbak. Tapi 2,5 jam dari azan subuh itu ada namanya sholat duha Mbak. Matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Oke Mbak. Oke, kalau kita punya hutang dengan orang lalu kemudian orang tuh entah kemana. Yang pertama ganti dengan sedekah. Yang pertama cari ahli warisnya. Ya, nanti kita bisa bayar kepada ahli warisnya. Tapi kalau ahli warisnya nggak ada, kita boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah misalnya 2 juta untuk membayar hutangku kepada si bulan. Batas sholat duha 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke, clear teman-teman, paham ya? Semoga paham. Ya Ustazah, oke. Kalau kita nyimak orang salah, bacaannya salah, dibenerin gak mau, abaikan. Tugas kita hanya mengingatkan ya, perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Ustazah nggak praktek dokter, aku bukan dokter tapi aku doktor. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Ustazah, aku masih punya hutang tapi udah aku masih punya hutang ortuku tapi udah tidak ada. Yang punya hutang orang tua atau kita ke orang tua? Siapa yang berhutang nih? Ustazah, kalau jam 7 masuk sholat duha enggak? Untuk jamnya itu kita tidak bisa tentukan. Karena kita berada di wilayah daerah yang berbeda. Nah, karena aku di Sumatera, teman-teman di Jawa, aku nggak terlalu ngerti jam sholat duha. Yang jelas pakemnya lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh ya. Oke. Ya, paham ya teman-teman ya. Untuk jadwal sholat dikembalikan kepada daerah masing-masing ya guys. Oke. Ustazah, apa bisa kita tinggalkan witir dalam keadaan musafir? Enggak musafir pun witir itu ditinggalkan enggak masalah ya, dia sunnah saja ya. Oke, clear ya. Ustazah, puasa Daud. Puasa Daud apanya? Mau diapain puasa Daud? Pertanyaannya apa? Ustazah, sholat asar 3:30 sudah bisa baca zikir pagi dan petang. Pokoknya setelah azan asar, setelah sholat asar udah baca zikir pagi dan petang. Gimana sholat di mobil, kiblatnya kemana? Nah, saat sholat di mobil, saat sholat di kereta, saat sholat di pesawat, di mana arah mobil di situ arah kiblat ya. Di mana arah mobil di situ arah kiblat. Oke. Ustazah, kalau sholat matanya buka atau gimana? Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sholat jangan tutup mata, tutup bibir. Karena menutup mata dan menutup bibir di dalam sholat hukumnya makruh. Maka sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke. Jika pergi umroh tapi dari hasil beli sawah, nggak ada masalah.
Apa hukumnya menemukan barang hilang? Hukum barang temuan dalam agama Islam tidak menjadi milik orang yang menemukan, dia harus disedekahkan ya. Ustazah, sikap kita untuk ibu yang suka berzina sedangkan ayah sudah meninggal. Tugas kita yang pertama cuma ingatkan saja. Khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasa. Yang kedua, kalau dia bantah, wajadilhum billati iya ahsan. Bantah dengan bantahan yang baik. Yang ketiga, kalau dia tidak mau juga, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami atau ibu yang sekarang berdosa bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Kita tidak bertanggung jawab atas keimanan seseorang, atas taubatnya seseorang, atas hijrahnya seseorang. Sama sekali kita tidak bertanggung jawab. Tugas kita hanya mengingatkan saja. Oke. Ustazah, wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya tidak ada masalah ya. Ustazah, boleh nggak bahasa Indonesia doa setelah sholat? Doa setelah sholat fardu, doa setelah sholat sunnah, boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita pergi tapi pergi kemana? Pak, kalau kita pergi masih ada hutang, pergi kemana Mbak? Ustazah, oke sebentar ya. Bacaan surat Al-Waqiah kapan? Al-Waqiah itu dibaca di habis subuh. Al-Waqiah itu dibaca di habis subuh. Itu dibaca di habis subuh. Tujuannya adalah supaya dilapangkan rezeki kita ya. Oke, nah dilapangkan rezeki kita ya. Ustazah, gimana? Ustazah, flek coklat setelah haid gimana? Suatu ketika istri Rasulullah yaitu Sayyidatina Aisyah didatangi oleh seorang sahabat wanita. Sahabat wanita itu datang dengan menggunakan kapas berisi flek hitam. Ya Aisyah, bagaimana ini? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Ya. Karena bagaimana ini masih ada flek setelah haid, maka Aisyah berkata jangan sholat dulu, sabarlah dulu ya. Sampai kapan? Sampai cairan flek itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Kalau saya clear ya teman-teman ya, sebelum subuh baca Al-Waqiah boleh saja ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau kita pergi umroh tapi kita masih punya hutang, selagi hutangnya tidak hutang riba, tidak masalah. Tapi kalau hutangnya hutang riba, ya maka teman-teman usahakan lunaskan dulu hutang ribanya itu. Lumayan 30 juta melunaskan hutang riba, lumayan. Minimal mengurangi pokoknya. Karena Sayyidatina Aisyah pernah berkata, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Meninggalkan hutang riba lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Oke. Flek atau darah tidak sampai 24 jam tidak wajib mandi wajib karena dia adalah istihadhah. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, bolehkah kita mengkodo sholat setelah habis datang haid? Nggak perlu. Habis haid tidak perlu dikodo sholatnya ya. Ustazah, kewajiban akikah sampai kapan? Akikah itu nggak wajib. Akikah itu hanya sunnah muakkad saja di usia 7, 14, 21 hari. Setelah itu sunnah biasa ya. Ustazah, puasa yang mulbit kapan? Aku belum pasti itu belum aku hitung ya. Lebih kurang tanggal 31 dan 2 atau 1, 2 dan 3. Nantilah aku pastiin dulu ya. Ustazah, clear ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Ustazah, kurban kambing berapa orang? 1 orang saja ya. Ustazah, clear ya. Fidyah harus dibayar kapan? Fidyah itu bisa batasnya sampai Ramadan tahun depan ya. 1 hari tidak membayar fidyah itu 7 on kali 30 hari berarti 21 kilogram beras. Ustazah, ya, bacaan sholawat di kamar mandi nggak usah.
ya, baca sholawat di kamar mandi nggak usah ya guys. Nah, jadi kalau teman-teman mau masuk WC kan baca doa tuh, keluar WC juga baca doa tuh kan. Nah, kemudian mau wudu kan baca niat, mau mandi junub baca niat. Nah, itu niatnya tutup bibirnya, ucapkan dalam hati saja. Nah, tetapi kalau teman-teman dalam kondisi, lagi sholat, buka bibirnya bisik-bisik, oke? Tapi kalau baca Quran itu bersuara, seperti aku bersuara sekarang. Karena kalau baca Quran dalam hati, nanti dia takutnya tidak tepat makhorijul hurufnya. Kita tidak bisa belajar tentang tajwidnya. Kita nggak bisa belajar tentang makhorijul hurufnya, oke? Kayak gitu. Jadi kalau kita mau baca Quran, usahakan suaranya dibesarkan seperti aku ngomong sekarang. Ustazah, oke. Oke, clear ya. Wudu pakai kaos kaki di tempat umum atau di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram ada tempat wudhu di bawah tangga, nggak perlu di tempat umum ya Mbak. Oke ya, Ustazah, kita tidak bisa menepati janji. Bisa dibayar dengan puasa, nggak bisa. Ya, hanya bisa minta maaf dan minta ridho orang yang kita pernah janjiin tapi kita nggak tepatin. Nggak bisa dibayar dengan puasa itu. Nggak bisa dikafarotkan itu ya. Ustazah, oke, bersentuhan dengan suami batal wudu atau tidak? Jadi begini, menurut Imam Syafi'i, bersentuhan wudu suami istri wudunya batal. Tetapi menurut Imam Hanafi tidak batal. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Maliki itu batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Flek coklat dikit, apakah itu haid? Udah hari ketiga itu haid ya. Kalau sampai hari ketiga itu haid. Oke guys ya. Ustazah, oke clear ya. Kalau pemakaian panty liner waktu sholat tidak ada masalah ya. Kalau keputihan ya dibuang panty linernya diganti yang baru. Atau cebok celananya nggak usah dipakai lagi untuk sholat ya. Oke, ya siap ya. Gimana supaya tidak overthinking terus, dekatkan diri kepada Allah, jangan terlalu mencintai manusia lebih daripada cinta kepada Allah. Ya, jadi orang yang overthinking itu tanda dia berburuk sangka kepada Allah. Tauhidnya bermasalah, akidahnya nggak duduk. Orang kalau dia tauhidnya betul, dia lebih berbaik sangka kepada Allah. Dia memprediksikan yang baik-baik untuk masa depannya karena dia tahu Allah nggak mungkin zalim kepada dirinya. Coba tingkatkan tauhid lagi, dekatkan diri sama Allah. Orang yang beriman itu dia nggak ada risaunya karena dia tahu Allah nggak mungkin zalim kepadanya ya. Oke ya guys, coba lebih dekat lagi dengan Allah. Jangan mencintai manusia berlebihan dibanding mencintai Allah. Jangan terlalu riuh dan hiruk pikuk dengan dunia. Orang yang suka berburuk sangka kepada masa depan, kepada orang ya, kepada takdir, kepada sesuatu yang belum terjadi, itu cuma satu saja, tauhidnya belum duduk itu. Ya dia masih berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah akan kasih dia keburukan di masa depan. Padahal Maha Suci Allah, tidak mungkin Allah kasih dia keburukan di masa depan. Tidak mungkin. Kita nih orang Islam, kalau orang Islam itu jauh lebih tenang harusnya karena kita punya konsep tawakal dan berserah diri atas apapun yang terjadi. Saya seburuk apapun kondisi saat ini tidak pernah memikirkan buruk di masa depan karena saya yakin Allah nggak mungkin zalim sama saya. Oke, Ustazah gitu ya lanjut ya. Nah itulah yang harus kita tingkatkan pemahaman-pemahaman itu. Oke, Ustazah, oke ya teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, benarkah sholat harus pakai celana dalam? Ya enggak lah. Kalau celana dalamnya nggak ada, eh kalau celana dalamnya nggak ada, salah. Kalau nggak pakai celana dalam nggak ada masalah. Kalau teman-teman keputihan ya nggak pakai celana dalam nggak ada masalah ya. Oke ya guys, qobliyah asar ada, tapi tidak sunnah muakkad, sunnah biasa saja. Ustazah, masa iya baju bekas tidak bisa dijadikan kain lap ala Makjang ya. Hari ke-10 pembahasan tentang baju bekas. Wow, besok hari ke-11 baju bekas. Hore guys, hari ke-10 guys. Aku hitung tadi berapa lama membahas baju bekasnya. Aku hitung kuliah rekaman live aku. Oh udah 10 hari. Biasanya 70 hari tuh. Ya jadi gini guys, baju bekas memang tidak boleh dipakai untuk jadikan kain lap.
atau tidak bisa dijadikan sebagai keset. Karena itu menyebabkan kefakiran. Baju, jilbab, rok, celana, kemeja, gamis tidak bisa. Tapi kalau teman-teman jadikan seperti kain sarung atau sekedar handuk, jadikan kain lap nggak masalah. Tapi kalau baju jangan ya. Gitu ya guys. Ustazah, oke ya, oke. Saya merasa amat sangat berdosa, terpaksa ambil hutang riba karena terdesak keadaan. Harusnya nggak usah, nggak akan terdesak. Terdesak itu kalau hanya menyebabkan kematian saja. Kalau sholat subuh nggak mandi dulu, oh tenang aja Mbak, nggak sendiri Mbak. Orang-orang yang ngetik ini juga mau subuh jarang mandi mereka ini Mbak. Tenang aja mah kalau itu. Yang mandi itu cuma berapa orang aja Mbak, itu pun sekali seminggu. Yang lain ini nggak ada mandi mereka habis subuh. Cobalah tengok Mbak. Tenang aja lah Mbak, yang penting Mbak sholat subuh pelan-pelan, pelan-pelan ya, nanti besok bisa mandi sebelum azan subuh. Kayak aku anak muda cuy, tapi aku mandi sebelum azan subuh sudah bertahun-tahun ya, sehingga aku seperti ini, sehat ikut sunnah ya. Tapi yang nggak mandi sebelum subuh itu banyak Mbak, mereka juga ini nggak mandi Mbak, percaya sama aku. Jumat aja pun mereka ini mandi, mandi sunnah Jumat. Nah itu ya selebihnya entah iya entah enggak ragu aku. Tenang aja Mbak, enggak sendiri ya Mbak. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, nggak baca iftitah sebelum sholat nggak ada masalah. Iftitah itu sunnah, iftitah itu tidak wajib. Suatu ketika Rasulullah SAW nanya kepada sahabat, ya sahabat, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Maka sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Futihat abwaabas samawat, terbuka pintu langit ya. Maka saat itu maka saat itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan iftitah. Oke, Ustazah, oke clear ya. Tahajud harus mandi enggak juga sih kecuali dalam keadaan junub ya. Oke, Ustazah, anak saya umur 17 tahun belum sempat akikah tapi mau kurban, nggak apa-apa. Kurban itu tugas orang tua, akikah itu tugas anaknya. Dan akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas anaknya. Akikah nggak wajib kok ya. Ustazah, sholat oke. Ustazah, ya tolong kapan saja sholat rawatib. Oke, rawatib itu dikerjakan lebih kurang 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, nah itu ya dia ya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Katanya kalau orang tidak akikah maka akan tergadai, itu dalil. Ya, bahkan dalam dalil ada hukum. Mengambil kesimpulan hukum tidak bisa dari teks dalil aja. Akikah tetap tidak wajib, dia sunnah muakkad pada usia 7, 14, 21 hari. Setelah itu hukumnya sunnah ghairu muakkad. Lah kalau akikah wajib kacau nih semua. Ya berdosa semua. Ustazah, oke. Sementara 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu hukumnya sunnah biasa. Nama lainnya sunnah ghairu muakkad ya. Tergadai itu cuman bahasa sindiran saja, bahasa majazi saja sebagai sebuah perintah ya. Ustazah, oke, nah gitu ya. Aku BB-nya 110, maka aku sholatnya duduk. Apakah sholatku diterima? Diterima. Ada dalil, shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa mustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Nggak apa-apa sholat dalam keadaan duduk. Haid 15 hari, 10 hari kemudian datang lagi sampai 10 hari. Pokoknya sampai 30 hari. Ya, berarti kalau 15 hari setelah 10 hari kemudian berarti
dari tanggal 1 sampai tanggal 30, 1 sampai 15 itu istihadhah, 15 sampai 25 itu berhenti, berarti 25 sampai 30 itu haid, 1 sampai 5 itu adalah istihadhah. Berarti kalau 10 hari, 5 hari pertama haid, 5 hari kedua istihadhah. Ustazah, oke ya, 4 rakaat sebelum zuhur pakai tahiyat pertama dan kedua. Enggak. Jadi kalau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu nggak pakai tahiyat awal. Rokaat satu berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Rokaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya ayat pendek. Paham nggak? Contoh misalnya sholat duha langsung 4 rokaat. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rokaat sunnah atasku karena Allah. Rokaat satu berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Rokaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Pokoknya kalau sholat sunnah langsung 4 rokaat semuanya pakai ayat pendek. Ustazah, oke, gitu ya. Oke. Sebentar ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, sebelum zuhur bisa dilakukan dua-dua? Bisa. Dua doang bisa, dua-dua boleh, langsung 4 juga boleh. Sholat sunnah dia oke, udah clear ya. Jadi kalau sholat sunnah 4 rakaat langsung itu nggak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Habis sholat duha langsung sholat taubat boleh. Habis sholat taubat langsung sholat duha juga boleh. Bebas aja. Perhatikan ada 5 jenis sholat yang bisa kapanpun kita kerjakan. Yaitu sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, ya, wudhu, istikharah, tahiyatul masjid. Oke. Nah, semua sholat itu bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Jadi jangan tanya lagi, Ustazah sholat duha bisa nggak habis subuh? Habis duha? Sholat hajat bisa nggak habis duha? Ya bisa. Sholat hajat bisa nggak tengah malam? Ya bisa. Sholat hajat bisa nggak jam 3 siang? Ya bisa. Sholat taubat boleh nggak jam 9 malam? Ya bisa. Bisa lah guys. Ya itu kan sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Oke ya guys. Ustazah. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan. Tap-tap layarnya ya. Sholat, oke. Ustazah, oke sebentar. Sholat duduk, Ustazah, sholat duduk. Ustazah, oke sebentar ya. Aku sematkan dulu ya. Kalau sholat duha 2 rakaat caranya bukan kayak sholat subuh ya. Perhatikan. Semua jenis sholat kalau 2 rakaat caranya kayak sholat subuh. Nggak ada bedanya. Mau sholat apa cuy? Mau sholat taubat, sholat hajat, sholat wudhu, tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, semuanya itu caranya kayak sholat subuh nggak pakai kunut. Udah gitu doang guys. Bedanya cuma niat doang guys. Bedanya cuma niat aja. Ya, nah bedanya cuma niat saja ya. Boleh bertanya Ustazah, dari tadi kita ngapain ya weh? Ya boleh lah guys, ini kan tanya jawab dari tadi. Kita kan nggak lagi main takraw cuy. Ya tanya aja. Ya, oke guys. Ya, semoga aku baca nih, aku berusaha nih berjuang untuk baca ya. Ustazah, apa bedanya sholat awabin dengan sholat taubat? Beda tempat.
tapi sama fungsinya. Kalau sholat taubat bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Kalau sholat awabin dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Oke, gitu ya. Witir langsung 3 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, habis sholat asar di Mekah ada sholat jenazah. Selagi masih ada waktu asarnya masih boleh mbak. Ya, tapi kalau waktu asarnya sudah habis, udah muncul cahaya merah di atas langit, itu udah nggak boleh ya mbak. Oke ya. Oke, Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan nggak sempat qobliyah subuh nggak apa-apa. Tapi qobliyah subuh itu masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya ya. Oke, Ustazah, hmm, apakah sholat boleh diulangi karena yakin salah rokaat? Kalau salah rokaat, sujud sahwi saja mbak. Ya, misalnya nih rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Mbak anggap 2 saja dulu, oke? Setelah itu Mbak sholat kayak biasa, nanti Mbak sujud sahwi di akhir ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Ya, nggak usah baca apa-apa, sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke. Nah, itulah dia sujud sahwi. 2 kali sujud, 2 kali baca kalau teman-teman lupa rokaat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kenapa baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap? Kita nggak tahu. Karena waktu Rasulullah melarang istrinya menggunakan pakaian bekas untuk kain lap, istrinya nggak bertanya. Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Maka karena Rasulullah tidak menjawab, maka kita nggak tahu jawabannya. Itu ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Sami'na wa ta'na saja. Kita dengar, kita taat saja. Menjadikan baju bekas sebagai kain lap menyebabkan kefakiran, kemiskinan. Itu sama dengan jangan tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya. Itu menyebabkan kemiskinan. Contoh misalnya ada dalil an-naum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan berkah usia kita. Jadi ya jangan tidur habis subuh, kemudian habis asar dan sebelum isya. Oke, kayak gitu ya guys. Nah, seperti itu ya. Jangan jadikan baju bekas sebagai kain lap. Juga jangan bernyanyi di kamar mandi. Jangan makan atau minum di gelas yang sudah rusak ya. Kemudian jangan juga untuk menjadikan wajan atau kuali yang sudah sompel sebagai alat di dapur kita. Jadi pakai wajan yang bagus aja. Karena itu semua menyebabkan kefakiran ya. Oke ya. Ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Semoga kita bisa belajar di akun ini. Semoga sehat selalu ya. Kalau tidur lagi habis tahajud gak masalah. Yang penting make sure tetap bangun saat sholat subuh ya. Oke. Ustazah, oke aman ya guys. Sujud sawi sebelum salam, betul. Ustazah, sholat taubat Oke, sebentar ya. Tolong jelasin sholat pindah ya seperti di kamar, ruang tamu, ruang tengah. Oh, sholat nggak usah pindah se ekstrim itu guys. Ada orang sholatnya pindah-pindah kan. Qobliyah zuhurnya di sini, zuhurnya di sini, ba'diyah zuhurnya di sini. Sholatnya pindah-pindah. Itu tujuannya supaya tempat sujudnya menjadi saksi di yaumil akhir. Jadi lebih banyak titik sujudnya, semakin banyak saksinya di yaumil akhir nanti. Tapi itu nggak usah pindahnya ruang tengah, ruang tamu, dapur, ruangan mantan, nggak usah cuy. Ya pindahnya dikit-dikit aja. Nah di sini qobliyah zuhur, di sini sholat zuhur, di sini ba'diyah zuhur, nggak usah.
Qobliyah zuhurnya di ruang tamu, sholat zuhurnya di rumah teman, ya ba'diyah zuhurnya di rumah kawan. Nggak usah guys, pindahannya itu ininya doang nih, hono, sejengkal aja udah nggak apa-apa guys. Takut pula aku segala teras kawan pun dipakai nanti ya guys. Nah jadi kayak gitulah guys. Jadi dia tidak harus pindah-pindah kayak gitu. Ya guys, paham nggak kira-kira teman-teman ya? Oke, Ustazah, oke, oke. Cepat banget typingannya, iya. Iya sih. Kayak mana lah nih orang nih pengen masuk surga semua ini. Ustazah, oh jadi begitu, kirain pindah ruangan. Pindah ruangan ya repot lah guys. Lah kalau teman-teman sholat tahajud, taubat, hajat, istikharah, sholat wudu, ya kan setelah itu sholat subuh, sholat syuruk, sholat dua, ya pindah ruangan ya repot juga. Pindahnya dikit-dikit aja guys. Sit, cot, sit, cot, gitu doang guys. Ya gitu ya. Siap Mbak Yulia ya. Oke, doa sholat wudu gimana? Niat sholat wudu atau doa? Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil. Sengaja aku sholat sunat wudu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, sehat selalu ya teman-teman semua. Masya Allah ya, ini cepat kali typingannya ya, mereka ingin masuk surga semua. Semoga Allah mudahkan ya. Dan Allah mudahkan aku juga. Nih asam lambungku lama-lama nih guys. Ya, Ustazah, gimana cara mengamankan Quran yang sudah rusak ya? Boleh ditaruh di masjid atau dibakar menghindarkannya dari kehinaan ya. Oke guys, Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Jadi kain baju bekas dibuang aja ya Ustazah? Iya dibuang aja Mbak, nggak apa-apa Mbak, nggak ada masalah, buang aja ya. Ustazah, jarang melawan rasa kantuk setelah asar dan setelah maghrib. Wudhu aja, ya wudhu aja ya. Ustazah, oke, mandi garam buat apa Mbak? Kalau Mbak kena sihir boleh, kalau nggak kena sihir nggak usah. Sekarang ada mandi garam untuk buka aura, nggak usah buka-buka auranya. Ya jaga wudhu aja 24 jam, hargai orang lain, insya Allah banyak bersyukur auranya kebuka. Tapi kalau seandainya ada memang Mbak kena jin, kena sihir, boleh mandi garam. Ustazah kayak mana witir 1 rakaat kayak gitulah. Kok kayak gitu? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah gitu doang ya. Sholat witir 1 rakaat gitu aja guys caranya. Oke ya, soalnya aku lihat video Ustazah tentang sholat berpindah nggak begitu paham. Oh iya kah? Ada juga yang nggak paham lihat video aku, wah bahaya itu. Ya nanti aku cek videonya ya. Video itu harus make sure paham. Kalau nggak paham berarti aku yang salah. Jadi makin ragu dia, karena kan nggak ada ruang pertanyaan kecuali di kolom komen kan. Ustazah, clear ya teman-teman ya. Jika kita pernah mencuri tapi orangnya nggak tahu, apakah saya bisa membayarnya ke panti yatim? Bisa. Ya, kalau ada orangnya bayar ke dia aja dulu, nggak ada masalah ya. Kalau ada orangnya bayar ke dia aja dulu, nggak ada masalah ya guys. Nah kita cukup bilang ke orangnya macam, Bu ini ada rezeki buat ibu gitu. Jangan ngaku, Bu ini ada rezeki buat ibu. Kenapa? Dulu ibu sih jualan kedai ibu kebuka. Aku ambil duit ibu dan laci. Nggak usah. Ya cukup bilang, Bu ini ada rezeki buat ibu gitu doang ya. Tapi kalau orangnya udah nggak ada ya ibu ganti aja dengan sedekah ya kan. Ya Allah saya bayar sedekah, dengan sedekah ini dan seterusnya ya. Lunaslah hasil curianku kepada si fulan gitu ya. Oke, pernah nyuri teman-teman dulu. Kok sama? Aku pernah nyuri permen cuy. Ya, jadi orangnya tuh lama kali datangnya. Aku masih kecil waktu itu. Aku pakai baju Satria Baja hitam RX sama pakai baju Panji. Ya, Panji wanita apa manusia milenium ya. Bu, lama kali dia datang. Ayo kok masukin permen, Bu. Bu, kayak gitu. Nyuri aku guys, kali aku ikut temanku. Tapi alhamdulillah udah aku ganti. Itu aja sih sekali aja. Aku lihat kok temanku masukin permen ya ke dalam saku. Ku coba juga kan guys. Ku masukin juga bu. Habis itu dia lari juga aku. Pas nyampe rumah aku bingung. Ini ngapain nih? Rupanya nyuri guys.
Ya tapi udah aku ganti ya guys. Oke ya. Oke, aku ngikut-ngikut teman jadi panik action aku sama kayak teman-teman panik buying ya kan. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Bolehkah bacaan ruku satu kali? Soalnya bapakku cepet banget rukunya. Tanyalah sama bapaknya. Jadi intinya bacaan ruku itu bisa satu kali ya. Bisa satu kali ya teman-teman ya. Menurut Imam Syafi'i bacaan ruku itu bisa satu kali. Nah, tapi kalau menurut Imam Hanafi, bacaan ruku itu minimal 3 kali. Oke ya guys. Ustazah, oke, aku punya utang sama orang tapi orangnya entah di mana. Satu, cari ahli warisnya. Kalau nggak ada juga ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta misalnya untuk membayar hutangku kepada si fulan. Seperti itu ya. Ustazah, sumpah madunya keren banget. Bapakku hipertensinya normal. Tak pernah bohong. Iya dong, nanti jam 8 aku spill madunya ya. Ya mantap kan. Mana ada maduku keren gitu loh. Aku gitu loh. Jadi madunya itu memang keren banget guys ya. Hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung beres ya. Itu madu akasia. Tapi ada madu lagi yang lebih limited edition lagi ya guys, yaitu madu osteo. Itu madu tulang, tumit, lutut, pinggang, kayak pengapuran, saraf kejepit, itu madu osteo. Dua madu itu keren banget, diabetes, akasia. Nah nanti kalau 1 kilo harganya 99.000, kalau beli 2 kilo nanti aku hambiarin harganya. Dan yang paling teman-teman mesti pahami bahwa harga murah cuma ada di akun Ustazah Nela Luki Kece Badai. Di tempat lain harga mahal, di tempat kita harga murah. Jadi teman-teman beli jam 8 nanti aku spill. Sudah terceo ratusan ton setiap hari, terceo ratusan kilo di akun kita. Gitu kan. Bener Ustazah, benjolan di belakang telingaku membaik. Tuh, mana ceritanya? Ya kan, asal madunya diminum. Ya guys. Lambung akasia. Nanti jam 8 aku spill. Ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke, siap Mbak Widya ya, siap Mbak Yani Bali hadir, siap Mbak Dian, Mama Hansa, Mbak Lin, Mbak Melati, Mbak Caci, Mbak Nurwawang ya. Oke, Mbak Susi, Mbak Yunani, Mbak Fitri ya. Mbak Titi, Mbak Riri, Mbak Ferry, Mbak Khairiah, dan mbak-mbak lainnya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah mampir dan seperti biasa prinsipnya kita cuma ngobrol santai aja di akun ini. Semoga dapat insight dan kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys, siap. Yuk kita mulai ya. Teman-teman siap, Mbak Nursia. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya aja. Oke, Mbak Bunda Liza, Mbak Tuti, Mbak Rani ya. Oke, Mbak Frida. Oke, kita mulai boleh. Bismillah. Siap, Mbak Karniti ya. Waalaikumsalam, Mbak Iting ya. Siap. Oke. Oke, oke. Siap, siap, ya Mbak Alisa. Siap Mbak Bes, Mbak Eli ya. Aku mulai boleh? Siap, diam sampai siap Mbak Tiara sampai paham. Siap Mbak Alisa ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Tadi pertanyaan pertama joki ya. Joki apa dulu? Joki itu jasa loh. Ada loh yang boleh. Joki apa dulu? Jika joki itu mengarah kepada hal yang mubah ya boleh lah. Tapi kalau joki menjual minuman keras ya tentu nggak boleh. Joki itu jasa loh guys. Joki itu jasa. Jika legalitasnya jelas maka hukumnya boleh ya. Kemudian selanjutnya, Ustazah apa hukumnya melihara kucing? Apakah Rasulullah melihara kucing? Jadi begini, ada ulama yang membantah Rasulullah memelihara kucing. Rasulullah itu punya kucing namanya adalah Muza. Tapi pendapat ini dilemahkan dalilnya oleh beberapa ulama. Pak, kita hargai. Katakanlah Rasulullah tidak pernah punya kucing yang bernama Muza. Tapi satu fakta sejarah bahwa Rasulullah SAW pernah ketika kucingnya tidur di atas jubahnya, lalu kemudian dia gunting jubahnya, lalu dia pergi sholat. Lalu sahabat bertanya,
"Ya Rasulullah, kenapa jubahmu terpotong dan kau pergi sholat?" Apa kata Rasulullah? "Tadi ada kucing yang tidur di jubahku. Aku potong saja, aku takut kucing itu kebangun dari tidurnya." Itu adalah dalil Rasulullah sangat menyukai kucing. Dan kemudian yang kedua adalah Abu Hurairah, dikenal sebagai bapak kucing, ahli hadis terkemuka di dunia. Dan beliau itu suka bawa kucing kemana-mana, bahkan kucing liar itu beliau biarkan di pundaknya dan beliau pelihara. Itu adalah bapaknya kucing. Dan secara faktual bahwa ahli hadis pun memelihara kucing. Sebenarnya memelihara kucing itu boleh karena, bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Air liur kucing juga najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Bulu kucing juga najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Bahkan dalam kitab Wahabah Az-Zuhaili dalam Fiqih Sunnah wa Adillah itu dijelaskan bahwa air liur kucing bisa dipakai minum dan bisa dipakai berwudu. Nah, bulu kucing dalam jumlah yang besar pun dia tidak najis. Yang najis itu adalah pi dan pupnya. Memang aku tahu banyak cat lover yang gelisah ketika ada statement yang bilang gak usah pelihara kucing. Salah, silakan pelihara kucing tapi perhatikan aja pi dan pupnya. Oke. Ustazah, bos aku beli sapi kurban di atas namakan karyawannya. Salah satunya aku, is okay, gak ada masalah. Tapi agar dia dapat pahala kurban, maka dia harus dalam kondisi apa namanya, harus dalam kondisi 7 orang satu sapi ya. Kalau lebih dari 7 orang namanya jadi sedekah. Aku rescue kucing jalanan. Wow, keren. Aku support banget. Thank you ya yang sudah bantu kucing-kucing jalanan. Macam aku pernah pengen punya rumah kucing tapi aku tinggal di kota nggak bisa. Karena akan ganggu tetangga. Kecuali aku tinggal di rumah yang jauh jarak dari tempat lain. Ya, Ustazah, jadi itu mimpi yang belum kesampaian sampai sekarang. Ustazah, bolehkah puasa Daud tapi libur tidak puasa di hari Sabtu Minggu? Nggak boleh direncanakan dari awal. Jadi kayak gini, bahwa ya siap Mbak Nur Hikmah ya buat 7 karyawan oke ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ketika tadi mau jelasin apa aku. Batas sholat syuruk adalah 15 menit aja lebih kurang. Syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Duha itu 2,5 jam dari azan subuh. Oke, gitu ya guys. Nah, syuruk itu 1,5 jam, duha itu 2,5 jam. Oh ya, bolehkah puasa Daud tapi libur Sabtu Minggu? Boleh tapi nggak boleh direncanakan. Contoh, aku puasa Daudnya Senin, Rabu, Jumat aja Sabtu Minggu libur. Nggak boleh puasa Daud digitukan. Atau aku pengen puasa Daud tapi sebulan aja nggak bisa puasa Daud digitukan. Puasa Daud dia nggak boleh dikasih batas. Dia harus dilepas saja. Pokoknya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Dia cuma boleh dilepas aja. Namun pada akhirnya kalau pengen batal boleh. Kalau pada akhirnya kita pengen nggak puasa lagi boleh. Cuman dia nggak boleh dikasih batas. Karena kalau dia dikasih batas maka tabiat puasa Daudnya itu akan hilang. Semoga paham ya. Ustazah, oke gitu ya. Bisakah membagikan daging kurban dalam bentuk daging yang matang? Boleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau daging akikah harus matang ya. Oke, kita lanjut ya. Akikah siapa aja yang tidak boleh makan? Semua bisa makan ya. Daging akikah semua bisa makan. Yang tidak boleh dimakan itu adalah daging nazar ya. Jam 7 bolehkah sholat duha tergantung daerah teman-teman semuanya. Kalau jam duha jamnya aku nggak bisa jawab. Karena kita tinggal di wilayah yang berbeda. Tapi sekedar pakemnya aku paham. 2,5 jam dari azan subuh. Mungkin di daerah Jawa Timur jam 7 udah bisa sholat duha. Aku nggak terlalu paham soal jam karena aku takut karena kita hidup di jam yang berbeda. Oke, Ustazah, kalau Yasin baca Al-Waqiah lewat buku boleh ya. Lewat buku boleh. Yasin baca Al-Fatihah lewat buku. Siap ya. Ustazah, oke, sering keluar angin dari depan ya, tidak batal ya. Kalau nyata keluar batal. Keluarnya sesuatu kubur dubur atau di antara keduanya. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Lebih kurang 6 hari lagi. Nanti aku akan ingatkan jika udah muncul jika udah hampir muncul ya. Oke ya. Ustazah, akikah boleh diambil dagingnya bagi orang yang berakikah? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah nazar akikah.
Misalnya nih Pak, kalau anak saya lulus PNS, saya akan berniat menazarkan cucu. Saya akan bernazar mengakikahkan cucu. Jika statusnya adalah nazar, maka dia itu menjadi tidak boleh kita makan. Sama dengan kurban nazar. Kurban nazar dagingnya nggak boleh kita makan. Tapi kalau kurban biasa boleh makan ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, sebentar. Bolehkah kita menerapkan 4 mazhab? Boleh, karena negara kita bukan negara mazhab. Contoh, misalnya presiden kita bilang, Indonesia ini wajib bermazhab Hanafi misalnya. Maka seluruh ustadznya harus ceramah tentang Hanafi. Seluruh kitab-kitabnya harus tentang mazhab Hanafi. Seluruh buku-buku sekolah harus mazhab Hanafi. Tapi negara kita bukan negara mazhab. Jadi makanya setiap ustadz yang ceramah, kalau ada perbedaan mazhab dia sampaikan semuanya. Tinggal jemaahnya pilih yang mana. Contoh, bersentuhan wudhu suami istri. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Teman-teman terserah aja mau pilih yang mana. Ustadznya juga nggak bisa memaksa. Contoh, bacaan ruku dan sujud. Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Tidak boleh ustadznya memaksa. Contoh, banyak sekali contoh. Misalnya, wanita haid masuk masjid. Ada yang bilang tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang bilang boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang bilang boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang bilang boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Terserah mau pilih yang mana. Nah pertanyaannya bukan itu loh Ustazah. Pertanyaannya beda kasus boleh beda mazhab nggak? Boleh. Dalam hal wudhu ikut Imam Syafi'i. Dalam hal wanita haid masuk masjid ikut Imam Hanafi boleh. Kenapa boleh? Karena dia bukan negara mazhab. Tapi dalam satu kasus nggak boleh pindah-pindah. Contoh, bersentuhan wudhu dengan suami. Itu adalah bersentuhan wudhu dengan suami itu adalah sebagian Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal kayak gitu kan. Nah tetapi nggak boleh berubah-ubah. Aku lagi sayang-sayangnya dengan suami nggak usah batal deh, lagi benci-bencinya batal deh. Nah itu yang nggak boleh. Oke, sehat selalu ya guys, semoga teman-teman sehat di sana dan sudah mandi, semoga bermanfaat ya. Ustazah selain berkurban beliau mengajak seluruh keluarganya berlibur di hari pas berkurban. Setelah proses pemotongan hewan kurban dilihat, liburan nggak masalah. Tapi memakan hewan kurban di hari ketiga tasyrik itu sunnah loh. Kalau bisa habiskan dulu hari tasyrik baru liburan. Ustazah, gimana hukumnya kalau akikah sudah dewasa, waktu bayi belum akikah? Nggak masalah. Nggak masalah ya, hukumnya sunnah biasa. Ustazah, kalau uang sedekah subuh terus ponakan main boleh dikasih? Boleh. Sedekah subuh itu boleh untuk apapun, Mbak. Dikasih ke siapapun boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, oke, kalau haid baca Yasin lewat buku nggak masalah ya. Kalau nggak salah udah aku jawab tadi. Apakah suara aku jelas, guys? Apakah suara aku jelas? Jelas ya, guys. Oke, ya, jelas ya. Nah, Ustazah, oh, oke. Bagaimana agar selalu rajin sholat, tidak bolong-bolong dan selalu di awal waktu? Paksakan. Ada dalil al-iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia ustazah, iman itu naik turun guys. Iman itu naik turun. Nah cuman masalahnya kalau imannya itu naik kita kerjakan. Kalau iman itu turun kita paksakan. Apa beda orang beriman dengan tidak beriman? Dua-duanya imannya naik turun. Cuma kalau orang beriman walaupun turun dia paksakan. Kalau orang tidak beriman kalau turun dia ikuti. Itu aja bedanya. Itu aja bedanya. Nggak ada lagi yang lain bedanya. Oke, gitu ya guys. Ustazah kalau akikah buat orang tua yang sudah meninggal nggak bisa. Akikah mana bisa untuk orang meninggal. Yang bisa itu adalah kurban atas nama orang yang meninggal. Oke, Ustazah, niat sholat bersamaan dengan takbir itu menurut madhab Syafi'i. Tidak bersamaan juga nggak ada masalah. Niat dulu baru takbir nggak jadi masalah. Itu hanya eh, bentar ya. Itu hanya bagian daripada perbedaan mazhab ya. Ustazah, kalau kita sedang
hanya fardu yang kita kerjakan, itu nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Oke. Oke, itu ya guys, siap ya. Ustazah, tahlil pahalanya untuk ahli kubur nggak ada masalah. Yang penting tidak ada kesyirikan di dalamnya. Warna baju yang tidak disukai oleh Nabi. Oke, jadi begini. Rasulullah itu tidak suka warna merah dan warna kuning pada bajunya. Tetapi itu tidak menjadi dalil atas umatnya. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa membiarkan air wudhu itu nempel di wajahnya dan mengering dengan sendirinya. Jadi Rasulullah itu nggak ngelap air wudhunya guys, nggak ngelap air wudhunya, nggak. Ya, tapi itu tidak menjadi dalil untuk kita bahwa kita harus seperti itu. Ya, paham nggak kira-kira? Sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu biasa, itu biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa membiarkan makan 3 jari. Tapi itu tidak menjadi dalil untuk umatnya. Rasulullah tidak suka pakai baju merah karena tanda kesombongan. Ya, tapi itu tidak menjadi dalil untuk umatnya. Ya, daging kurban dimakan yang berkurban bisa nggak bisa. Pengumuman. Aku nggak tahu kenapa banyak sekali orang berkurban dan beranggapan dan menganggap bahwa daging kurban nggak boleh dia makan. Padahal secara faktual Rasulullah SAW memakan daging kurbannya sendiri. Rasulullah itu memotong daging kurban bersama sahabat. Lalu sepertiga dia makan sendiri. Sepertiga dia kasih orang miskin. Sepertiga dia kasih kepada orang-orang lain yang mapan. Yaitu jiron, zawil kurba, tetangga. Jadi daging kurban boleh dimakan asal dimasak bukan mentah. Oke guys, gimana ceritanya? Saya pengen betulin atap rumah yang sudah sangat mengkhawatirkan tapi pengen kurban. Mana didulukan? Atap lah. Atap rumah lah. Ya, rumah itu kan bagian dari hifdzun nafs, menjaga diri. Ya, gitu ya guys. Rumah itu atapnya kalau udah bolong-bolong bagian dari, jadi jangan mentah. Ya iyalah Mbak, jangan makan daging mentah Mbak. Gimana ceritanya? Oke, gitu ya guys. Kurban itu adalah untuk pribadi. Kurban itu untuk mantan. Iya sih, kurban untuk pribadi lah guys. Kurban untuk pribadi boleh ya. Ustazah, ya kalau sholat yang dulu, oke, nggak ingat nggak bisa dikodo. Kalau ingat dikodo ya. Ustazah, oke ya. Doa agar bisa umroh. Oh, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, ya karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Gitu dia. Oke, dibaca ya guys. Ustazah, oke, clear ya. Apa betul orang meninggal nggak usah diakikahkan, syariatnya nggak ada. Orang akikah itu mesti cukur rambut. Kalau dia udah meninggal, rambut siapa yang dicukur? Rambut bom-bom kan nggak mungkin. Jadi kalau dia meninggal dikurbankan, syariatnya ada. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban." Apa kata Rasulullah? Ambil uangmu kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Masya Allah ya. Gitu ya guys. Ustazah sebentar ya. Kita kumpulin duit buat kurban, tapi baru ingat anak belum akikah, mau dibuat akikah, silahkan gak masalah. Ustazah, kurban untuk orang sudah meninggal boleh ya, untuk orang yang sudah meninggal boleh ya. Ustazah, jadi gini, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, andaikan orang tuaku hidup, dia pasti pengen berkurban." Apa kata Rasulullah? "Kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu." Lalu kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, tapi tentu lebih baik atas nama orang hidup. Karena kalau kita berkurban atas nama orang yang masih hidup, kita dapat pahala, orang yang meninggal juga dapat pahalanya, bisa kita doakan pahalanya ya. Ustazah, apa benar orang yang meninggal itu bisa melihat kita hidup? Nanti aku coba tanya dulu ke dia, aku coba WhatsApp
dulu dia, kok bisa lihat kami nggak? Kayak gitu kan guys. Nah pertanyaan ini persis seperti seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni anir ruh. Kasih tahu aku tentang alam ruh. Apa kata Rasulullah? Wallahu alam bisawab. Allah tak tahu. Aku tak tahu. Tapi Rasulullah kepo juga dia guys. Lalu Rasulullah nanya kepada Jibril guys. Ya Jibril, akhbirni anir ruh. Kasih tahu aku tentang alam ruh. Maka Jibril berkata, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Artinya malaikat Jibril pun tak tahu apalagi kita. Jadi kita tidak tahu arwah itu apakah bisa nengok kita. Apakah dia tahu kita doakan dia. Apakah dia tahu ini hari raya kurban. Apakah dia tahu kita lagi apa. Nah, kita nggak tahu. Tapi kalau mau tahu, ku coba nanti chat dia ya. Jangan-jangan hidup lagi dia. Jadi kita nggak ada yang tahu soal alam arwah atau alam ruh ya. Sama dengan siksa kubur. Kita percaya siksa kubur. Tapi yang disiksa itu apa sih? Yang disiksa itu apakah ruhnya? Apakah jasadnya? Atau ruh dan jasadnya? Kita nggak tahu guys. Makanya ada orang meninggal tenggelam nggak ada kuburannya. Apakah dia disiksa? Disiksa guys. Cuman bentuk siksanya kita nggak tahu. Oke? Haji dan umroh, apanya nih haji dan umroh? Pertanyaannya cuma 2 kata guys, haji dan umroh. Baik-baik kenapa nanya tuh guys, haji dan umroh. Terus pertanyaannya apa? Ada yang ngetik, dia cuma tulis haji dan umroh. Tolong aku lah guys. Apa mau nanya apa haji dan umroh mbak? Haji dan umroh doanya apa? Kek duluan haji atau umroh? Kek atau mbak mau pergi haji umroh minta doa sama kami yang tidak berdosa ini? Kek apa kek gitu mbak? Ya jangan haji dan umroh doang nulisnya mbak. Malaikat aja susah itu jawabnya apalagi aku cuy. Ya yuk kita langsung ya guys. Nah, kita lanjut ya. Tulisannya haji dan umroh doang guys. Aku harus membaca isi hati nih cuy. Apa nih ya? Haji dulu atau umroh dulu kali? Oh boleh lah. Haji dulu atau umroh dulu bebas aja. Rasulullah SAW umroh dulu baru haji. Jadi dalam hidupnya Rasulullah itu 1 kali haji, 4 kali umroh. Dan 4 umrohnya Rasulullah itu di bulan Zulqaidah. Semuanya di bulan ini. Sekarang ini adalah bulan Zulqaidah. Oke. Nah kayak gitu. Haji atau umroh? Pertanyaan gitu doang. Enak kali jadi follower aku ya. Haji umroh? Mana ceritanya? Oke gitu ya guys. Doa mau haji umroh. Doa mau haji umroh kan jelas itu sejelas masa depanku ya. Jadi kalau doa haji umroh, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Nah itu doanya ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke. Nah, gitu ya. Allahumma rzuqni ziyaraka muazzam. Halo Mbak Natasha ya. Ustazah, oke. Amin amin Mbak Mila Azza kita doakan ya. Ustazah lagi tayat akhir udah salam terus buang angin. Nah, ini guys ujian hidup kawan kita cuy. Lagi tayat akhir salam buang angin. Nah, gini guys. Buang angin itu nama lainnya adalah kentut guys. Jadi pokoknya kentut itu kalau udah dapat salam ke kanan si kentut itu hadir nggak apa-apa guys. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, itu nggak perlu ulang sholatnya. Karena yang ke kiri itu sunnah. Ya, tapi kalau Assalamualaikum, tut, ulang lagi dari awal. Oke, jadi buang angin itu nama inisialnya adalah kentut. Pokoknya si kentut itu kalau dia dapat salam ke kanan kita nggak ulang dari awal. Tapi kalau si kentut itu salam ke kanan nggak dapat kita ulang dari awal. Salam ke kiri sunnah. Ustazah, oke. Kalau sholat subuh sendiri di rumah apakah boleh? Boleh. 1 RT juga boleh, sendiri juga boleh di rumah, nggak masalah. Ustazah, kalau sakit hati yang buat sakit hati tetap berdosa nggak kalau belum dimaafkan? Jelas, tetap berdosa ya. Ustazah, kalau sholat yang suka malam disekaliguskan dengan sholat sepertiga malam gimana? Kalau sholat isya jangan. Memang pada dasarnya sholat isya itu bisa dilakukan di sepertiga malam. Cuman dia nggak bisa dijadikan kebiasaan. Karena sholat isya itu tabiatnya di awal waktu. Sementara sholat tahajud itu tabiatnya di ujung waktu. Jadi sholat isyalah pada waktunya dan sholat tahajudlah pada waktunya.
Amalan baik bulan ini, sebenarnya tidak ada amalan khusus di bulan Zulqa'dah. Aku coba jelaskan bulan Zulqa'dah sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Contoh, misalnya nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi ini Zulqa'dah ini adalah bulan ke-11 di bulan tahun baru Hijriah. Nah, bulan ke depan itu adalah bulan Zulhijjah, bulan kurban. Dalam satu bulan ada 4 bulan haram, 4 bulan yang paling utama. Apa itu bulan yang paling utama? Yaitu Muharram, Rojab. Ya, kemudian Muharram, Rojab. Oke, nah kemudian Muharram, Rojab, kemudian selanjutnya adalah Zulqaidah dan Zulhijjah. Oke, nah bulan haram itu bulan yang diharamkan untuk berperang. Ya, bulan yang diharamkan untuk berperang, Zulqaidah sendiri itu artinya adalah bulan tempat duduk. Artinya pada masa dahulu orang-orang duduk, artinya nggak berperang. Di bulan ini guys, seluruh dosa itu dilipat gandakan dosanya guys. Dan di seluruh pahala juga dilipat gandakan pahalanya. Jadi jangan bikin dosa di bulan ini. Bulan ini Zulqaidah, Rasulullah sepanjang hidupnya umroh 4 kali guys. Dan keempat-empatnya itu adalah bagian daripada di bulan Zulqaidah guys. Ya, bulan haram. Sama dengan namanya tanah haram, tanah Mekah dan Madinah. Tanah di mana diharamkan berperang dan dosa dilipat gandakan di sana serta pahala dilipat gandakan di sana. Sejatinya tidak ada amalan khusus di bulan ini Zulqaidah, cuman memperbanyak aja Daud, Yaumul Bid, Senin dan Kamis karena amalan di bulan ini dilipat gandakan ya. Oke. Maaf ustazah, mau nanya juga, apa pantas seorang ustazah meninggalkan 2 kali nikah? Oh, ada ustazah yang 2 kali nikah nih kayaknya nih. Menikahnya sampai 2 kali. Oh, ada temanku ustazah sampai 4 kali pun masih kurang ini pak. Kalau 2 kali, nama akunnya Duda yang tersakiti. Curhat nih si kawan ini. Jadi begini pak. Tentang nikah atau tidak itu bukan soal ustazah atau ustadznya. Karena nyatanya temanku ada yang 4 kali nikah. Bahwa Sayyidatina Khadijah saja nikahnya 3 kali pak. Jadi tergantung dia itu pisah karena apa nih si ustazah ini. Jika dia berpisahnya karena faktor dunia maka dia berdosa. Tapi jika dia berpisah dengan laki-laki ini karena dia menganggap dengan laki-laki ini kemudian kehidupannya menjadi tidak taat ibadah. Di dalam rumah tangganya ada dosa. Dalam rumah tangganya cuma tidak bisa dijadikan kendaraan menuju surga. 10 kali pun mungkin akan dia tinggalkan. Nah cuma statusnya bukan karena ustadz atau ustazahnya. Tapi motivasi dia itu apa. Ketika motivasi dia adalah dunia lalu meninggalkan suaminya itu dosa. Walaupun dia bukan ustaz. Ketika motivasinya adalah ketika rumah tangga itu tidak bisa lagi menantangkan kepada pahala dia tinggalkan, dia tidak berdosa. Justru itu bagus. Paham kira-kira? Gitu ya guys. Jadi walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang ustazah. Oke, paham ya? Jadi sama dengan gini. Ustazah, ada janda yang sombong. Duda sombong pun banyak. Jomblo sombong pun banyak. Jadi dia bukan statusnya tapi karakternya. Ustazah orang kaya tuh sombong lah, orang miskin pun sombong banyak juga gitu loh. Jadi soal ustadz, ustazah, janda, duda, kaya, miskin itu nggak bisa disematkan kepada orangnya. Ya hanya bisa kita menilai sesuatu dari akhlaknya bukan pada status orangnya. Paham ya? Jadi cara berpikirnya diirtifak lagi. Ustazah, oke, apa boleh berkurban? Apa hukum berkurban Idul Adha? Bagi yang mampu hukumnya wajib, yang nggak mampu hukumnya sunnah ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke. Keluar cuma pakai ciput bisa nggak? Oh, kok ambil rotan nanti guys. Pagi-pagi mau keluar pakai ciput dan berharap aku ngomong boleh. Mana boleh keluar pakai ciput doang cuy, lehernya kan nampak. Jadi kalau mau keluar rumah itu harus menutup aurat. Kerudung sampai dada. Ya, kemudian baju sampai sepergelangan tangan. Kalau keluar rumah pakai ciput doang, walaupun nggak ada orang di luar, nggak ada orang kiri kanan lantak aja nggak bisa ya. Karena menutup aurat selangkah keluar rumah wajib walaupun ada orang atau tidak. Ustazah rumah saya itu di jalan buntu, nggak ada manusia, cuma ada biawak ustazah. Nggak mungkin biawak nengok saya. Walaupun di luar rumah cuma ada biawak, kecoa dan cicak, nggak ada manusia, tetap selangkah keluar rumah wajib nutup aurat kalau dia wilayah
umum gitu ya guys. Ya nggak boleh ada lagi yang pakai cipat-ciput ya. Nah, ya keluar rumah ya. Oke ya guys, sehat selalu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Irtifa itu meningkatkan. Irtifaul fikr, tingkatkan lagi pola pikir kita. Irtifaul akhlak, tingkatkan lagi akhlak kita. Irtifaul ghayah, tingkatkan lagi tujuan hidup kita. Irtifaul apalah, irtifa itu artinya meningkatkan. Nah ya, oke ya. Nah, kalau aku bilang ayolah kita irtifa lah. Ayolah kita tingkatkan lah cara berpikir kita lah. Nah, gitu. Irtifaul ibadah lah, kita tingkatkan lah ibadah. Gitu loh maksudnya ya. Irtifa itu artinya meningkatkan. Ustazah, oke. Tolong dibaca jangan cepet-cepet. Oke. Kena marah aku. Tolong dibaca jangan cepet-cepet. Ustazah, apa hukumnya menceraikan suami karena tidak menafkahi? Dalam sigot nikah ada tulisan jika seorang suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, maka jika istri tidak ridho, dia boleh pergi ke pengadilan untuk melakukan gugatan. Jadi salah satu sebab seorang istri boleh melakukan gugatan adalah ketika suaminya tidak menafkahinya. Jawabannya boleh. Tapi suruh pelan-pelan. Aku udah turunkan gigi jadi gigi 2. Ustazah jangan lambat-lambat. Tadi suruh pelan. Mana ceritanya ini? Ini kali hidupku. Mau yang mana? Ustazah, waktunya habis. Mana ada? Sehat ya guys, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Aku coba pelan-pelan. Memang kecepatan sih aku, karena pertanyaannya banyak ya guys. Jadi supaya banyak terjawab. Ya tapi insya Allah kalau teman-teman masuk tiap hari nanti terbiasa. Ya nanti terbiasa. Kalau baru sesekali ya pusing sih guys. Ya naik asam lambung ya. Tapi kalau pelan-pelan insya Allah kalau sering hadir insya Allah terbiasa ya. Semoga Allah mudahkan proses belajar kita ya. Ustazah, aku lanjut ya. Oke, Mbak Ryudi, ya betul Mbak Ryudi harus di waktunya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Baca iftitah wajib nggak? Enggak, iftitah itu enggak wajib. Iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallahi bukrata wa asila gitu-gitu kan. Nah itu semua tidak wajib ya guys. Itu semua hukumnya sunnah saja ya. Itu adalah hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya itu sunnah muakkad. Saranku teman-teman tetap baca ya. Saranku teman-teman tetap baca ya. Oke tetap baca ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah siap udah jadi rutinitas mendengarkan ceramah Ustazah. Masya Allah ya. Ustazah bolehkah baca ayat kursi dalam sholat? Lumayan lah guys, baca ayat kursi bagus. Daripada kul terus ku tengok nih mukanya kul semua ini. Ya jadi ganti-gantilah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tuh dengan ayat kursi kek. Ganti dengan ad-duha. 2 ayat pun enggak apa-apa cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Lumayan. Iya kan ganti-ganti aura, ya kan? Atau bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lumayan ganti-ganti mood untuk mood booster. Ku tengok teman-teman semuanya masih cool-cool aja ku tengok. Ya atau teman-teman ganti kayak dengan ayat kursi atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bisa. Alif lam mim boleh ya. Yasin bisa Mbak. 2 ayat pun nggak apa-apa. Ya atau 3 ayat nggak masalah lah. Nggak masalah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Nanti rakaat keduanya ala siratal mustaqim. Allahu Akbar.
Rakaat ketiganya balik lagi, qul huwallahu ahad, bisa aja, ya kan? Iya kan Mbak Via ini wajah, coba tengok Mbak Via nih, coba tengok profil picture-nya semuanya wajah cool-cool semua aku tengok. Dia udah ganti si rakaat pertamanya dengan ayat kursi, tapi lupa di tengah, ujungnya balik lagi ke cool-cool. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lupa. Ganti Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, baru nggak lupa. Kayak gitu. Ya kan guys? Nah, cobalah tengok nih yang ketahuan ini semuanya. Oke, Ustazah, oke. Jadi boleh baca ayat kursi. Boleh Mbak untuk ganti-ganti aura Mbak biar berubah wajah Mbak tuh ketika sholat boleh ya. Oke, Ustazah kalau sujud sawi pertama posisi duduk seperti tayat awal. Ya kan? Misalnya nih kita lupa rokaat ya. Oke, ini rokaat 2 atau 3 ya, ini 2 atau 3 ya. Maka anggap 2 aja dulu. Ah, ya kan Mbak Inata? Ah, capcus. Betul aku, mana bisa bantah sini. Ya, nih misalnya nih kita lupa rokaat nih. Rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu. Oke, kita anggap 2 saja dulu, oke. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar ini duduknya kayak tahiyat awal ya, guys. Nah, kayak tahiyat awal ya, guys. Kemudian Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Kayak gitu caranya ya guys, clear ya. Nah, jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Oke. Ustazah, sholat witir, oke sebentar ya. Bentar ya. Oke, Ustazah, kalau orang berjanji tapi belum terlaksana itu termasuk hutang ya. Oke Ustazah, sholat subuh dikerjakan qobliyah dulu apa qodo dulu? Qobliyah dulu. Qodo hanya dilakukan kalau ingat jumlahnya ya. Ustazah, sebentar ya, kalau ingin terhindar dari kejahatan makhluk kemarin apa doanya? Jadi gini, kalau teman-teman ingin terhindar dari kejahatan makhluk, hipnotis, orang-orang jahat ya, orang-orang maksiat, kemudian para pelaku orang fitnah. Doanya gini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nampaknya teman-teman ini dari wajahnya kan wajah korban ghibah, korban pengkhianat, korban fitnah, ditipu orang, dihipnotis orang, dijahatin orang ya kan. Nah, biar teman-teman nggak selalu digituin orang, teman-teman baca lah ini Ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Biar nanti kalau mau ditipu, kalau mau difitnah atau kita mau ditipu, kita tahu di tengah jalan guys tuh ya kan. Nah, yang penuh-penuh derita tuh baca ini. Ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya termasuk binatang buas, binatang berbisa, orang jahat, makhluk lah. Pokoknya yang ciptaan Allah lah, buaya darat, buaya lautan. Pokoknya itu, baca itu ya. Nah, Ustazah nggak pernah ditipu. Alhamdulillah, aku tidak pernah. Pengen ditipu pernah, tapi nggak jadi ketahuan. Nah, waktu itu aku pengen ngapain gitu, pengen beli apa gitu ya. Dalam jumlah yang besar, rupanya websitenya tidak resmi misalnya itu, tapi tidak jadi. Ya, itu teman-teman baca ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Bolehkah saya tutup pintu dalam rumah terus karena merasa tetangga pada ngomongin saya mulu, tutup aja Mbak, nggak ada masalah, nggak usah dibuka juga pintunya nggak apa-apa. Ya, ingat kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau. Karena itu akan membuat kau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Ya nggak usah bergaul dengan orang yang tidak mendatangkan efek baik, apalagi mendatangkan efek buruk. Kalau teman sama dia B doang ngapain ngabisin waktu? Ya apalagi kalau C. Oke ya guys. Nah seperti itu. No jangan buang-buang waktu guys. Ustazah oke ya. Oke. Ustazah oke.
sebentar ya. A'udzu bikalimatillahi tamma. Ustazah, kalau kencing harus jongkok. Kenapa laki-laki itu kencing berdiri? Kutanya nanti sama laki-laki itu. Laki-laki itu kencingnya duduk. Kalau dia kencingnya berdiri, pertama makruh. Yang kedua adalah dia akan gampang terkena penyakit infeksi. Jadi laki-laki kencing duduk lah, ya kan? Ustazah, oke. Buang angin dalam sholat. Kalau buang angin dalam sholat ya batal sholatnya. Tapi kalau buang angin di luar sholat ya boleh. Jadi kalau menahan angin di dalam sholat itu makruh ya. Oke, kalau mau buang angin tuh buang aja lah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, oke. Sebentar. Ustazah, kalau menguap dalam sholat itu makruh. Jadi menguap itu makruh Mbak. Kalau bisa Mbak, kalau menguap itu Mbak tahan. Rasulullah juga ngantuk dalam sholat, tapi Rasulullah itu kalau menguap beliau tahan. Sampai kapan? Sampai telinga, sampai merah mukanya. Jadi kalau kita juga begitu. Kalau kita memang pengen menahan, menguap itu tahan aja sampai seperti baginda Nabi. Tapi kalau menguap, sholatnya tetap sah ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah parfum jam 7 nanti parfumnya ya. Nah, yang kemarin mau beli parfum selalu aku arahin pagi ini jam 7 jam 7. Karena kita spill parfum hanya di jam 7 dan cuman beberapa menit aja. Thank you banget ya buat teman-teman yang suka dengan parfumku. Alhamdulillah dalam 5 minggu dengan stok yang suka terputus sudah tersold out lebih kurang 10.000 parfum Enlak brand aku. Thank you, aku janji akan kasih yang terbaik untuk kualitas parfumnya dengan harga yang juga terbaik. Kalau bisa harga lebih rendah dibanding kualitasnya. Karena parfum kita itu X-Ray the parfum, ketahanannya itu sampai 24 jam up dengan kasta tertinggi dari dunia perparfuman Indonesia. Di kulit sampai tahan 12 jam, di badan, di baju sampai tahan sampai besoknya. Satu-satunya parfum premium yang aman dibawa sholat. Biasanya kan kalau parfum yang dibawa sholat itu kan biasanya Raudo, Kasturi, Hajar Aswad mah udah biasa. Maka kita buat parfum brand aku sendiri namanya Enlak the Parfum yang ketahanannya itu sampai 24 jam dan aman dibawa sholat. Oke, thank you. Parfumnya keren, aku suka banget wangi yang pink. Thank you ya. Nah, itu nggak bakal perih di kulit, nggak bakal nyatu dengan aroma keringat. Jadi aroma keringat tuh dia tekan, dia keluarkan aroma baru, nggak bakal nguning di baju. Wangi banget, aku udah punya yang pink, thank you ya. Yang sudah punya parfum, thank you banget ya ulasannya ya, Masya Allah. Cepat sampainya, pokoknya kalau seandainya pecah nanti DM kami ganti baru. Itu parfumku, jadi enjoy aja. Ya bisa COD, bisa COD. Harganya pun masih harga launching. Dan uniknya, nanti parfum itu akan ada hand body-nya. Jadi teman-teman pakai hand body Rosy Glow, nanti pakai parfum Rosy Glow. Nah, wanginya aku suka, thank you ya. Ada yang mau parfumnya yang belum beli atau mau repeat order, tulis mau. Aku jelasin nanti ya parfumnya, bisa COD hari ini kami kirim. Jangan khawatir itu parfum udah nggak nalar, harganya udah nggak masuk akal guys. Temanku jual EDP itu sampai 150.000